Walaupun gak seaktif Liverpool dan Chelsea, Arsenal melakukan manuver transfer secara diam-diam. Dalam 3 minggu terakhir saja, The Gunners sudah meresmikan 3 bintang dengan nama beken. Tanpa banyak basa-basi, Arsenal kembali menyepakati transfer Noni Madueke, Christian Mosquera hingga Victor Gyökeres. Sepakatnya Gyökeres sangat mengejutkan mengingat Arsenal menikung Manchester United dalam perburuannya. Apalagi Gyökeres sudah terang-terangan cocok dengan gaya main Ruben Amorim. Cetak Gol coba merangkum ngerinya starting lineup Arsenal sebagai berikut. Transfer senyap kejutkan bursa transfer. Arsenal membuat gebrakan lewat pergerakan transfernya selama musim panas. Tanpa basa-basi, The Gunners berhasil diam-diam merekrut sejumlah amunisi baru. Publik Emirates Stadium sempat dibuat geger dengan kedatangan Noni Madueke dari Chelsea. Lewat strategi sat-sat anti ribet, winger 23 tahun ini berhasil digait dengan mahar 50 juta pounds. Madueke juga sudah lolos tes medis dan siap diperkenalkan oleh manajemen London Merah. Bukannya disambut hangat, kedatangan Madueke justru dihujat oleh fans hingga legenda Arsenal. Dia memang pemain berkualitas, namun saya rasa klub harus menjelaskan kenapa mereka membidik sejumlah pemain dan bagaimana mereka bakal nyetel dengan taktik tim. Semprot Sol Campbell. Cemoohan dari publik Emirates Stadium bahkan membuat Rio Ferdinand keheranan. Tak masalah jika fans Arsenal menolak keputusan klub, namun membuat petisi menolak Madueke sungguh aksi yang di luar nalar. Tutur Ferdinand. Kejutan lainnya datang dari rumor kesepakatan dengan Victor Gyökeres. Kabarnya Arsenal sepakat menebus mahar Gyökeres sebesar 63,5 juta euro plus bonus 10 juta euro. Kedatangan ex-Brighton ini bakal menjawab keraguan fans akibat Mikel Arteta yang ogah menggait striker. Meski begitu, proses kedatangan Gyökeres kembali mendapatkan rintangan yang terjal. Arsenal dikabarkan ingin mencicil bonus transfer dengan uang muka sebesar 3 juta euro. Namun niatan The Gunners ini justru dijegal Sporting Lisbon yang ingin bonus tersebut langsung dilunasi. Padahal Arsenal berhasil menggait sejumlah amunisi anyarnya tanpa banyak drama. Sebelumnya, The Gunners meresmikan kedatangan sosok anyar seperti Martin Zubimendi. Kemudian ada Christian Norgard yang baru saja merapat ke Emirates Stadium. Sementara itu, kedatangan Kepa Arrizabalaga ditertawakan fans karena Arsenal merekrut kiper dengan performa melawak. Pertahanan tangguh menanti kebangkitan Kepa. Meski banyak ditertawakan, Mikel Arteta punya alasan kuat untuk mendatangkan Kepa Arrizabalaga. Sang kiper bakal digembleng habis untuk membangkitkan performanya seperti di era kejayaan. Menurut Arteta, Kepa sangat cocok mengemban tugas berat sebagai pelapis David Raya. Peran ini sempat dirasakan sang pemain saat menjadi pelapis Edouard Mendy di Chelsea. Bahkan dirinya mampu membawa The Blues menjuarai Super Cup meskipun cuma tampil di babak adu penalti. Gak heran kalau Arteta begitu percaya dengan ex-kiper Real Madrid tersebut. Kepa punya hasrat yang besar untuk menang. Dia bekerja keras dan akan meningkatkan level kami. Saya yakin dia akan sangat cocok di Arsenal, puji Arteta. Usai mendatangkan Kepa, The Gunners kembali bergerak cepat merekrut pemain bertahan lainnya. Pilihan meriam London akhirnya jatuh kepada bek muda Valencia yakni Christian Mosquera. Pemain asal Spanyol ini dikabarkan sudah terbang ke Inggris untuk menjalani tes kesehatan. Dirinya bakal dikontrak selama 5 musim dengan mahar 15 juta euro. Kedatangan Mosquera langsung menjadi tambahan berharga untuk pasukan Arteta. Pasalnya bek 20 tahun ini punya kecepatan, lihai dalam duel, serta jago mengalirkan si kulit bundar. Bahkan sejumlah media menyebut Mosquera punya gaya main yang mirip dengan Rafael Varane. Alhasil eksistensi Mosquera diyakini bakal perlahan menggeser William Saliba dari skuad utama. Apalagi para penggemar Arsenal belum melupakan blunder konyolnya kontra Liverpool. Sebagai alternatif, Arteta bisa menduetkan Mosquera dengan Gabriel Magalhaes yang gaya mainnya lebih agresif. Namun duet Saliba dan Mosquera juga diyakini bisa menghadirkan kestabilan di lini belakang. Apalagi mereka bakal ditopang Jurrien Timber dan Miles Lewis Kelly di kedua bek sayap.
Pengen celana corduroy dengan harga murah? Cobain beli dari produk humanly.co yang kini diskon 60%. Cek linknya di bawah ini. Gelandang super kuat hadirkan 2 pemain baru. Di sektor gelandang, Arsenal diprediksi mengalami perombakan gaya main di musim depan. Kedatangan Martin Zubimendi dinilai krusial dalam skema lini tengah Arsenal. Bagaimana tidak, kemampuan Zubimendi sebagai gelandang jangkar sudah tak bisa diragukan lagi. Pemain 26 tahun ini mampu mengatur tempo dan terbukti tangguh di bawah tekanan. Zubimendi juga mampu berduel secara agresif dan mengganggu penguasaan bola lawan. Dengan demikian, Arteta bisa mengoptimalkan peran Declan Rice dan Martin Odegaard. Rice dan Odegaard nantinya bisa memegang peran yang lebih menyerang. Sebab kemampuan Zubimendi di posisi gelandang bertahan sudah tak diragukan lagi. Zubimendi, kamu bakal menjadi yang terbaik. Saya 100% meyakini itu, ucap Nacho Monreal selaku mantan punggawa Arsenal. Di sisi lain, Arsenal juga punya sosok pelapis Zubimendi yang mumpuni. Kabarnya Christian Norgard bakal diplot menjadi gelandang bertahan lapis kedua. Carlos Watts menyebut gelandang 31 tahun ini digait untuk menambah kedalaman skuad. Pasalnya, peranan yang dipegang Norgard di Emirates Stadium bakal sama seperti Jorginho. Sebagaimana Thomas Partey yang digantikan oleh Martin Zubimendi, Christian Norgard adalah sosok ideal pengganti Jorginho, tutur Watts. Di lain sisi, Norgard bisa melapisi Declan Rice ataupun Martin Odegaard dengan satu syarat. Pemain kelahiran Copenhagen ini diplot sebagai gelandang tengah. Tajamnya penyerang Arsenal musim depan. Penyerangan Arsenal nampaknya bakal jadi kejutan yang paling dinanti oleh para fans untuk musim depan. Pasalnya mereka tak sabar melihat Victor Gyökeres mengoyak jala gawang lawan. Apalagi The Gunners sudah terlalu lama bermain tanpa striker murni. Masalah ini juga sempat disorot oleh Alan Shearer yang bingung dengan kebijakan transfer Arsenal musim lalu. Kita perlu tahu siapa dibalik keputusan Arsenal untuk tidak mendatangkan striker. Bagi saya mereka bisa memenangi Liga seandainya punya striker bagus, ujar legenda Newcastle tersebut. Gyökeres diklaim sebagai sosok yang paling tepat untuk mempertajam lini serang The Gunners. Bomber asal Swedia ini punya atribut yang selaras dengan gaya intensitas tinggi ala Mikel Arteta. Pasalnya, Gyökeres dibekali kecepatan dan kemampuan fisik bak Terminator. Dirinya juga lihai membuka ruang untuk rekan-rekannya dengan melebar ke sayap. Punggawa Sporting Lisbon ini cukup piawai melakukan kombinasi umpan yang dibuktikan dengan 13 assist. Yang terpenting, Gyökeres punya insting gol buas yang tak dimiliki pemain Arsenal lainnya. Di musim lalu, Gyökeres mencetak 54 gol dari 52 laga di semua kompetisi. Bahkan raihan golnya mengungguli penyerang manapun di Eropa, termasuk Kylian Mbappe dan Mohamed Salah. Atribut lengkap Gyökeres dipastikan bakal menggeser sejumlah penyerang Arsenal. Sebut saja Kai Havertz yang selalu dipasang sebagai ujung tombak dalam beberapa musim terakhir. Namun performa bomber timnas Jerman ini tak kunjung membaik hingga musim lalu. Havertz cuma mengemas 9 gol dan sudah menyia-nyiakan 12 peluang di Liga Inggris. Catatan hitam ini jadi yang terburuk di antara penyerang Arsenal lainnya. Hal serupa juga terjadi kepada Gabriel Jesus yang lebih sering naik meja operasi ketimbang bermain di lapangan. Dapatkan sepatu Adidas Running GV7125 yang kini turun harga menjadi 630 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya starting lineup Arsenal dengan transfer baru. Bagaimana pendapatmu? Akankah The Gunners mampu mengakhiri dahaga puasa gelar bersama Mikel Arteta? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.